Hari ini kita akan telusuri sejenak tentang masa lalu dan masa depan kecerdasan buatan. Kita akan menganalisis dampak AI terhadap semua lapisan masyarakat berdasarkan pendapat dari berbagai ahli. Kami yakin ini pasti akan membantu Anda dalam pekerjaan dan kehidupan Anda di masa depan. Pada awal Maret lalu, dokumen sangat rahasia yang diduga dibocorkan di OpenAI mulai beredar liar di internet. File tersebut berasal dari akun Twitter bernama Funcover Satduju Satduj. Akun tersebut didaftarkan pada Juli 2023 dan hanya memiliki 2 tweet. Tweet pertama tertulis, @GI akan lahir pada tahun 2030, dan lainnya adalah file queststart.info.pdf ini. Kalimat pertama di awal dokumen sangat mengejutkan mengatakan bahwa OpenAI akan menciptakan AGI yang setara dengan kecerdasan manusia pada tahun 2027 mendatang. AGI di sini adalah singkatan dari Artificial General Intelligence, yaitu kecerdasan umum buatan, suatu bentuk hipotesis AI yang berpotensi menyelesaikan tugas intelektual apapun yang dapat dilakukan manusia. Keadaan AI saat ini yang hanya bisa unggul di satu atau beberapa domain seperti bermain catur atau mengenali wajah. Namun AGI di sisi lain akan memiliki kemampuan untuk memahami dan bernalar di berbagai bidang, seperti bahasa, logika, kreativitas, akal sehat, dan emosi layaknya manusia. AGI bukanlah sebuah konsep baru. Ini telah menjadi visi utama penelitian AI sejak awal dan tetap menjadi ide yang paling memecah belah. Beberapa penggemar AI percaya bahwa AGI tidak dapat dihindari dan akan segera terjadi, serta akan mengarah pada era kemajuan teknologi dan sosial yang baru. Pihak lain lebih skeptis dan berhati-hati serta memperingatkan risiko etis dan eksistensial dalam menciptakan dan mengendalikan entitas yang begitu kuat dan tidak dapat diprediksi. Namun, seberapa dekat kita untuk mencapai AGI dan apakah masuk akal untuk mencobanya? Faktanya, ini adalah pertanyaan penting yang jawabannya mungkin dapat memberikan bukti nyata bagi para penggemar AI yang ingin menyaksikan era kecerdasan manusia super. Banyak yang percaya bahwa kemunculan AGI menandai AI kecerdasan buatan yang disajikan dalam film fiksi ilmiah yang mengambil alih pekerjaan dan kehidupan sehari-hari manusia akan menjadi kenyataan. AGI adalah konsep kecerdasan buatan yang dianggap lebih canggih daripada AI. Dokumen bernama Q-Star ini mengklaim bahwa OpenAI mulai melatih model multimodal dengan 125 triliun parameter pada awal tahun 2022. OpenAI telah menyelesaikan pelatihan awal Q-Star pada Desember 2023 lalu. Namun, waktu rilis telah beberapa kali ditunda karena tingginya biaya daya komputasi. Saat ini direncanakan akan merilis GPT-8 menggunakan model Q-Star pada tahun 2027 mendatang. Tiba saat itu, model tersebut akan mengimplementasikan AGI sepenuhnya. Kecerdasan AGI ini setara dengan IQ manusia 145. Asal tahu saja, rata-rata IQ manusia di kisaran antara 85 hingga 115, sementara rata-rata IQ manusia umumnya sekitar 100. IQ yang lebih tinggi dari ini dapat dianggap jenius. IQ Einstein adalah 160 dan kecerdasan buatan dengan IQ 145 sudah cukup untuk mengalahkan IQ sebagian besar manusia jenius. Jika isi dokumen ini benar, maka AI hanya menyisakan waktu 3 tahun lagi bagi manusia. Meski banyak netizen yang meragukan keaslian dokumen tersebut, namun proyek misterius Q-Star yang disebutkan dalam dokumen tersebut sebenarnya sudah beredar luas di internet sejak November tahun lalu. Sam Altman, CEO dan salah satu pendiri OpenAI, sempat diberhentikan pada November tahun lalu. Sehari sebelum Sam dicopot dari jabatannya, dia melontarkan beberapa pernyataan spekulatif di sebuah acara. Apakah ini alat yang kita ciptakan atau makhluk yang kita ciptakan? Ini akan menjadi pembaruan terbesar kami. Banyak orang menafsirkan pernyataan Sam tersebut bahwa OpenAI telah menciptakan AGI. 4 hari setelah Sam diberhentikan, model kecerdasan buatan rahasia OpenAI Q-Star pun bocor ke publik, sehingga berbagai rumor pun beredar luas di dunia maya. Seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa pemecatan Altman terjadi setelah adanya perselisihan antara Altman dengan dewan direksinya, Ilya Sutskever, salah satu pendiri OpenAI dan kepala ilmuwan perusahaan. Perselisihan dewan direksi OpenAI mengenai keselamatan dan keamanan AI mencerminkan perpecahan yang sudah berlangsung lama di dalam OpenAI mengenai pengembangan alat AI yang kuat dan bertanggung jawab masalah yang telah mengganggu perusahaan sejak awal berdirinya. Perdebatan tersebut mencakup perbedaan pendapat mengenai keamanan AI,
kecepatan pengembangan teknologi, dan komersialisasi perusahaan. Kata orang dalam yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Serangkaian berita eksplosif ini membuat orang bertanya-tanya, sejauh mana perkembangan AI? Jika Metaverse dan Web3 yang kita bicarakan sebelumnya masih memiliki beberapa unsur gimmick, maka AI tidak diragukan lagi jelas merupakan revolusi teknologi yang nyata. Siapapun yang peka terhadap tren dunia dapat menyadari bahwa kita sedang berada di titik perubahan besar yang terjadi sekali dalam satu abad. Ada yang mengatakan bahwa AI akan menghancurkan umat manusia di masa depan. Juga ada yang mengatakan bahwa kecerdasan buatan saat ini masih berupa sampah dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Awal dari AI, tes Turing. Jika ingin melihat masa depan AI dengan jelas, harus memahami masa lalu AI. Karena hanya dengan belajar di sejarah baru dapat memprediksi masa depan. Berbicara tentang lahirnya AI, salah satu topik yang tidak bisa dihindari adalah tes Turing. Pada 1950, Alan Turing, seorang ahli matematika asal Inggris, menuliskan sebuah esai yang berjudul Computing Machinery and Intelligence. Dalam esai itu, ia melontarkan sebuah pertanyaan yang menjadi landasan dikembangkannya kecerdasan buatan hingga kini. Ia bertanya-tanya, apakah mesin dapat berpikir? Ia memiliki keyakinan bahwa suatu saat akan ada sebuah mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Namun, ia juga memandang bahwa bila hal itu terjadi, maka bisa membawa sebuah masalah besar. Untuk itulah Alan Turing membuat sebuah tes yang disebut tes Turing. Tes Turing merupakan sebuah uji pada mesin untuk melihat tingkat kecerdasan mesin tersebut. Alan Turing berpendapat, jika manusia bisa membuat sebuah mesin yang dapat berpikir, maka harus ada sebuah kriteria yang pasti untuk mengatakan apakah mesin tersebut mampu menyemai kecerdasan manusia. Tahapan tes Turing. Alan Turing menciptakan tes Turing dengan sebuah pembatas antara investigator dan dua sistem yang melakukan tes. Dua sistem yang melakukan tes adalah manusia dan mesin komputer. Investigator akan menanyakan pertanyaan yang sama tanpa mengetahui siapa yang menjawab, apakah mesin atau manusia. Jika keduanya bisa menunjukkan cara pikir yang sama, maka mesin tersebut sudah mencapai kecerdasan yang setara dengan manusia. Banyak ahli pada masa itu yang menyanggah tes tersebut. Mereka mengatakan bahwa tes Turing belum tentu 100% valid. Jika mesin komputer bisa lolos tes Turing, itu bukan berarti mesin dapat berpikir seperti manusia. Beberapa ahli berpendapat bahwa mesin dapat melakukan perilaku yang konsisten sehingga bisa lolos dari tes. Muncullah dua tipe hasil. Salah satunya weak equivalence, di mana kedua sistem, baik manusia maupun mesin, akan memiliki hasil setara namun cara berpikir yang berbeda. Hasil lainnya adalah strong equivalence, yang berarti mesin memiliki cara berpikir dan hasil yang setara dengan manusia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tes Turing diciptakan untuk mengetahui level kecerdasan suatu mesin. Salah satu produk dari perkembangan tes ini adalah munculnya sistem chatbot. Bila Anda kerap menggunakan aplikasi, pasti tak asing lagi dengan fitur chatbot. Chatbot adalah salah satu bentuk mesin pintar yang sudah ditanamkan informasi-informasi terkait. Misalnya, Anda menggunakan aplikasi e-commerce dan ingin mengajukan komplain, Anda akan bertemu mesin penjawab yang menanyakan Anda terkait komplain yang diajukan. Sayangnya, fitur chatbot masih kurang menjawab kebutuhan manusia. Mesin tak seperti manusia, yang memiliki ikatan emosi sehingga mereka tak merasakan empati. Padahal, beberapa masalah membutuhkan adanya rasa empati yang bisa dirasakan manusia. Selain itu, chatbot sendiri hanya bisa menangani masalah-masalah yang dasar. Untuk masalah kompleks, masih membutuhkan bantuan manusia, karena mesin tak bisa berpikir sendiri untuk memecahkan kasus yang rumit. Jika mesin tetap harus mengandalkan manusia untuk memecahkan masalah yang rumit, lalu bagaimanakah sebetulnya cara manusia berpikir? Apakah mesin juga bisa meniru cara berpikir manusia? Dalam berpikir, manusia akan memperoleh pengetahuan terlebih dahulu. Berikut ini 3 pemetaan manusia dalam memperoleh pengetahuan dan berpikir. Input, segala sesuatu yang ada di dunia bisa dipetakan dalam kepala atau model otak manusia dengan mudah. Misalnya dengan menyebutkan kata rumah, kita akan langsung membayangkan sebuah bangunan tempat seseorang berlindung tanpa harus melihat terlebih dahulu gambarnya. Output kebalikan dari input, output adalah bagaimana manusia bisa memetakan apa yang terdapat di dalam otak ke dunia nyata. Hal ini disebut juga sebagai aktuator. Relasi antara keduanya. Tipe ini termasuk gabungan keduanya dan merupakan pengetahuan abstrak tentang dunia nyata.
Tahapan yang terjadi adalah sebagai berikut. Proses input dimulai dari memetakan atau menerima sensor. Kemudian muncul problem representation, lalu berkembang menjadi learning atau pembelajaran. Setelah itu memasuki proses output di mana muncul knowledge representation dan aktuator di dunia nyata. Proses pembelajaran itulah yang menjadikan kecerdasan manusia unik. Suatu kecerdasan harus memiliki aspek pembelajaran. Dalam aspek tersebut, kinerja sistem memiliki kemajuan karena terjadi proses peningkatan kualitas. Misalnya, Anda memiliki kalkulator yang bisa menghitung ratusan angka. Kemampuan tersebut membuat kalkulator disebut sebagai mesin pintar. Namun jika kalkulator Anda bisa memprediksi perhitungan apa yang sering Anda kerjakan, itulah mesin cerdas yang memiliki aspek learning. Pada November 2022, OpenAI meluncurkan transformator prak terlatih generatif 35. Ini merupakan versi lanjutan dari model GPT yang menggunakan teknik deep learning untuk menghasilkan teks lebih baik dan lebih alami. GPT-35 memiliki kemampuan untuk memahami konteks, menghasilkan konteks koheren, dan memberikan jawaban relevan berdasarkan input yang diberikan. GPT-35 telah digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam pengembangan chatbot yang dapat berinteraksi dengan pengguna secara real-time. Salah satu keterbatasan GPT-35 yaitu kecenderungannya untuk menghasilkan informasi yang tidak masuk akal dan tidak benar, diistilahkan sebagai halusinasi AI, sehingga dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap informasi yang dihasilkan AI. Transformator prak terlatih generatif MT yang dirilis pada tanggal 14 Maret 2023 merupakan versi terbaru ChatGPT, yang hanya bisa didapatkan melalui ChatGPT+. GPT-4 memiliki sebanyak 1 triliun parameter, dan merupakan large multimodal model yang dapat mengurai menerima input gambar dan teks, meskipun hanya bisa merespon melalui teks OpenAI 2023. Pada dasarnya, GPT-4 dan GPT-35 merupakan program yang sama, yaitu language model terlatih berformat dialog atau percakapan. Perbedaannya terlihat ketika kerumitan tugas mencapai ambang batas yang memadai. GPT-4 lebih andal, kreatif, dan mampu menangani lebih banyak instruksi bernuansa daripada GPT-35. Pada 1 Mei 2023, pionir teknologi kecerdasan buatan Geoffrey Hinton mundur dari jabatannya sebagai pemimpin Google AI. Hinton telah bekerja di Google selama lebih dari 1 dekade dan menjadi salah satu tokoh terkemuka di bidang AI. Dalam wawancara dengan The New York Times, dia mengatakan dirinya menyesali pekerjaan yang telah dilakukan di bidang tersebut. Menurut dia, dengan persaingan dari banyak perusahaan untuk menciptakan AI tercanggih, teknologi itu akan menjadi semakin berbahaya. Dalam sebuah kicauannya, Hinton mengaku meninggalkan Google agar dia dapat berbicara dengan bebas tentang risiko AI dan bukan karena keinginan untuk mengkritik Google secara khusus. Belakangan, New York Times menulis biografi tentang Hinton dengan judul "Ketika Godfather AI Mulai Takut pada Ciptaannya". Seperti yang diketahui, milioner Elon Musk telah beberapa kali memperingatkan bahaya kecerdasan buatan dalam sebuah dokumen terbaru berjudul "Do You Trust This Computer?". Elon menyebut bahwa di zaman kecerdasan buatan, kita bisa menciptakan diktator abadi yang tidak akan pernah bisa kita lepaskan. Jika AI ingin mencapai suatu tujuan dan manusia menghalanginya, maka AI tidak akan segan-segan menghancurkan manusia. Bukan karena AI memiliki perasaan jahat terhadap manusia, tapi hanya karena manusia kebetulan ada di jalan ini. Ibarat kita sedang membangun jalan dan ada sarang semut di jalan ini. Kita tidak benci semut, tapi maaf mut, selamat jalan ke akhirat. Mungkin yang diketahui oleh tokoh besar seperti Elon Musk dan Geoffrey Hinton bukanlah produk AI ChatGPT atau perusahaan OpenAI. Yang mereka takutkan adalah kompetisi AI yang sedang berlangsung ini akan membawa manusia ke ujung neraka. Bagaimanapun, dalam setahun di masa lalu itu dapat digambarkan sebagai tahun pertarungan antar dewa di bidang penelitian AI. Pada Januari 2023, Google meluncurkan sebuah alat AI yang dapat menciptakan musik berdasarkan deskripsi teks. Alat ini menggunakan teknologi deep learning dan dapat mengambil deskripsi teks apapun seperti judul lagu atau lirik dan menciptakan musik yang sesuai dengan deskripsi tersebut. AI tool memiliki Google ini menggunakan 20.000 jam audio untuk pelatihan. Sistem baru ini disebut Music LM dan menggunakan Audio LM, sebuah alat pembuat musik yang didorong oleh AI yang cukup menarik perhatian pada Oktober lalu. Menurut kami, persaingan AI ini tidak akan melambat di masa depan.
Sama seperti ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet menciptakan keajaiban pendaratan di bulan, saat mereka bersaing memperebutkan hegemoni, tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti mengenai apakah persaingan AI ini akan menciptakan keajaiban atau monster. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang biasa adalah menyambut masa depan dengan persiapan penuh. Pada Maret 2023, OpenAI merilis laporan observasi awal tentang potensi dampak AI terhadap pasar tenaga kerja. Laporan tersebut menunjukkan bahwa 19% pasar tenaga kerja AS akan terkena dampak yang parah. Setidaknya 50% di 19% pekerjaan ini akan digantikan oleh AI. Pekerjaan yang paling terkena dampaknya adalah penerjemah, penulis, jurnalis, ahli matematika, pekerja keuangan, insinyur blockchain, dan semacamnya. Namun menurut kami, sulit untuk memastikan berapa lama profesi ini bisa bertahan. Bagaimanapun, bidang robotika berkembang sangat pesat. Sementara itu, menurut Kai-Fu Lee, CEO Sinofension Ventures, dan mantan Presiden Google Tiongkok, bahwa pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan keterampilan sosial serta keterampilan negosiasi di masa depan adalah pekerjaan yang paling kecil kemungkinannya untuk digantikan. Pekerjaan yang tidak membutuhkan bakat dan memerlukan pelatihan singkat serta posisi yang melibatkan banyak pekerjaan berulang adalah yang paling mudah untuk digantikan. Dari perspektif yang komprehensif selama 70 tahun perkembangan AI, dapat dikata bahwa ini merupakan 70 tahun yang panjang dan sulit. Ada periode perkembangan pesat dan surut masing-masing dari tiga konsep pemikiran simbolisme, koneksionisme, behaviorisme telah menjadi yang terdepan selama beberapa dekade. Namun, model AI besar saat ini tidak diragukan lagi memiliki banyak kekurangan. Struktur fisika zaman Newton juga tidak sempurna. Kemudian Albert Einstein, James Clerk Maxwell, Niels Bohr, Paul Andrew Morris Dirac, dan ilmuwan lain terus menyempurnakannya yang membuahkan prestasi gemilang dalam dunia fisika saat ini. Tidak ada yang tahu apakah proyek Q-Star akan menciptakan AI kecerdasan buatan yang kuat pada tahun 2027 mendatang. Namun jelas bahwa dalam 70 tahun ke depan, perkembangan kecerdasan buatan akan semakin banyak muncul aksi yang eksplosif. Banyak orang yang merasa cemas karena pesatnya perkembangan industri AI belakangan ini. Namun menurut kami, ada kalanya kecemasan itu adalah sesuatu yang baik, karena ia akan memaksa kita untuk mengenali kembali jati diri kita. Seperti yang dikatakan Xiaoyang Hua, Profesor Ilmu Komputer Universitas Putan Tiongkok, kita belum pernah melihat entitas cerdas yang terlihat persis sama seperti kita di cermin seperti saat ini. Itulah era baru kecerdasan buatan. Oleh karena itu, sangatlah mendesak untuk memahami kembali jati diri kita di era kecerdasan buatan. Masih ingat tema proyek penelitian musim panas Dartmouth tentang kecerdasan buatan yang menandai tahun pertama AI tentang cara membuat mesin meniru pembelajaran manusia dan aspek kecerdasan lainnya. AI kecerdasan buatan menghasilkan kecerdasan tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah manusia kehilangan kemampuan berpikir dan pembelajaran berkesinambungan karena munculnya AI. Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.